أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alan. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tegak dan kokohnya sebuah tatanan dunia, sebuah tatanan negara, setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya harus ditunjang oleh 4 pilar utama. 4 pilar utama itu yang pertama dengan ilmunya para ulama, yang kedua dengan keadilannya para pemimpin pemegang kekuasaan pemerintahan, yang ketiga kedermawanan para agnia orang-orang kaya, dan yang keempat adalah doanya orang-orang fakir dan miskin. Dalam sebuah hadis disebutkan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, bahwa tegaknya dan kokohnya tatanan kehidupan dunia, tatanan kehidupan suatu negara itu setidaknya harus ditopang oleh 4 pilar utama. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Para ulama berperan sebagai juru selamat di bawah tingkatan Nabi. Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris tugas-tugas kenabian. Diakui ataupun tidak, kita banyak berhutang jasa kepada para ulama, khususnya para ulama pejuang kemerdekaan, dari mulai Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin dari Goa, Sultan Hasanuddin dari Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, Imam Bonjol, Profesor Dr. Hamka, Kiai Haji Agus Salim, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, dan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga Cut Nyadin, Cut Mutia, dan Sultan Iskandar Muda. Bahkan ribuan ulama yang lain juga berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Berkat ilmu para ulama itulah Indonesia merdeka dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair Arab ditegaskan laula murabbi ma araftu rabbi. Laula murabbi, kalau tidak karena murabbi, kalau tidak karena ulama, kalau tidak karena guru, kalau tidak karena kiai, kalau tidak karena ajengan, ma araftu rabbi, tidak mungkin aku mengenal Allah. Tidak mungkin aku beriman kepada Allah.
Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, falaula ilmul ulama lahalakal jahilun. Kalau tidak karena ilmunya ulama, kalau tidak karena peran dan ilmunya para ulama, maka banyak umat yang jahil, umat yang tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang dilarang, mana yang Tuhan dan mana yang Allah. Itulah pilar pertama. Tegak dan jayanya sebuah kehidupan dunia itu yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan peran dan ilmunya para ulama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pilar yang kedua, tegaknya tatanan kehidupan dunia dan tatanan kehidupan suatu negara adalah bi'adlil umara. Bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin, dengan adilnya para pemegang kekuasaan pemerintahan, baik pemegang kekuasaan di tingkat global, di tingkat nasional, maupun di kecamatan dan di desa-desa. Bi'adlil umara, maka bila tidak ada keadilan dari pemerintah, dari pemegang kekuasaan, otoritas pemegang kekuasaan, falaula adlul umara la aklan nasi ba'duhum ba'dha. Bila tidak ada keadilan dari pemimpin, bila tidak ada keadilan dari pemegang kekuasaan, maka sungguh la aklan nasi ba'duhum ba'dha, manusia akan membunuh, manusia akan memangsa manusia yang lainnya. Manusia akan menindas dan mendolimi manusia yang lainnya. Di dunia barat dikenal dengan istilah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Manusia kerap kali berlaku kejam kepada manusia yang lainnya. Bak serigala kehilangan rasa kemanusiaan, seperti yang terjadi di Gaza, seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Kendati pun sudah diprotes, kendati pun sudah didemo, kendati pun sudah diingatkan oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetap saja tidak menghentikan perbuatan kejamnya, perbuatan biadabnya. Laklan nasi ba'duhum ba'do kama yakulu dhi'bul ghanam. Sebagian manusia membunuh dan memangsa manusia yang lainnya, bagaikan serigala memangsa kambing, tanpa kepri kemanusiaan, brutal, kejam, dan genosida. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal di dalam hukum perang, hukum internasional telah disepakati bahwa orang jompo, orang tua, orang jompo, anak-anak, perempuan, dan pers itu tidak boleh dibunuh. Disinilah pentingnya keadilan penguasa di semua tingkatan, baik di tingkatan lokal, di tingkatan nasional, di tingkatan regional, maupun di tingkatan global. Dibutuhkan keadilan para penguasa, dibutuhkan keadilan dari pemimpin untuk bisa menghentikan ketidakadilan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pilar yang ketiga untuk tegaknya tatanan dunia, tatanan suatu negara, yang ketiga adalah bisa khawatil agniya, dengan kedermawanannya para orang-orang kaya. Dengan kedermawanannya para pengusaha, para orang kaya yang bisa memberikan kesempatan kerja kepada pencari kerja. Sebab negara dimanapun tidak mungkin bisa menyediakan lapangan kerja untuk seluruh rakyatnya. Karena kemampuan negara memang terbatas. Karena itu para agnia, para konglomerat, para pengusaha sangat diperlukan untuk bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja kepada pencari kerja. Dengan kata lain, laula bisa qawatil agniya lahalakal fuqara wal masakin. Kalaulah karena tidak kedermawanannya para agnia, para orang-orang kaya yang memberikan kesempatan dan memberikan bantuan CSR-nya, pastilah akan terjadi banyak pengangguran,
tunakarya, tunawisma, gelandangan dan para pengemis. Dengan kata lain, orang yang fakir dan miskin itu akan teraniaya hidupnya di dalam kehidupan ini. Orang kaya yang kikir senantiasa berpikir bagaimana mengeksploitasi semaksimal mungkin kekayaan yang terpendam di bumi dan di lautan untuk kepentingan sendiri. Mereka tidak peduli orang lain, tidak peduli fakir miskin. Padahal tegaknya kehidupan tatanan dunia, kesejahteraan hidup di suatu negara adalah bidu'ail fuqara wal masakin, karena doanya orang-orang fakir dan miskin. Termasuk bisa khawatir ulama, kedermawanan ulama itu. Masjid tidak pernah akan berdiri, madrasah tidak pernah akan berdiri, majelis taklim tidak pernah akan bisa bergerak tanpa bantuan orang-orang kaya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, untuk tegaknya tatanan dunia dan kesejahteraan hidup suatu bangsa dan negara, bidakwatil fuqara wal masakin, disebabkan karena doanya para kaum du'afa, para fakir dan orang-orang miskin. Kalau orang miskin berdoa biasanya lebih konsentrasi dan lebih fokus, sebab di hatinya ada semacam ketergantungan mutlak kepada Allah. Meskipun tidak semua doanya dikabulkan oleh Allah, karena mengabulkan semua doa atau mengabulkan doa itu adalah hak Allah. Laula bidu'ail fuqara ila halakal agniya. Kalaulah tidak karena doanya orang-orang fakir dan miskin, maka akan celakalah orang-orang kaya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ekonomi, dalam dunia ekonomi, orang yang ekonominya kuat perlu membantu kepada yang ekonominya lemah. Sebab bila tidak demikian, orang yang ekonominya lemah, kaum fakir dan miskin, akibat ditimpa derita yang terus menerus, kesusahan yang terus menerus, kesulitan yang bertubi-tubi menghimpitnya, bisa timbul pergolakan yang akhirnya akan terjadi revolusi sosial. Apabila revolusi sosial sudah muncul, umumnya akan sulit dibendung dan rakyat yang menjadi korban. Disinilah pentingnya kesadaran kaum agniya, kesadaran para konglomerat dan pengusaha untuk memberikan kesempatan kerja, untuk memberikan bantuannya agar kaum du'afa, para fakir dan miskin bisa memperoleh penghasilan dengan terhormat, bukan dengan belas kasihan. La tu'tini samakatan walakin allamni kaifa astadu. La tu'tini samakatan, jangan berikan ikan kepadaku, namun alimni kaifa astadu, namun ajari aku bagaimana cara memancing, bagaimana cara mendapatkan ikan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ringkasnya, agar suatu wilayah, satu negara bisa tegak rukun damai, haruslah disokong setidaknya oleh 4 pilar. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Yang pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama dan perannya ulama. Yang kedua bi adlil umara, dengan keadilannya para pemimpin, penguasa, pemegang pemerintahan. Dan yang ketiga adalah bi sakhawatil agniya, dengan kedermawanannya para orang-orang kaya. Dan yang terakhir adalah pilar yang keempat, bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir miskin. Mudah-mudahan keempat pilar ini bisa berjalan dengan baik di negara kita, sehingga terwujud negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.